teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Cleansing Hour. The Cleansing Hour merupakan film yang dirilis pada tahun 2019. Film ini dibuka dengan adegan pengusiran setan Bilet yang dilakukan oleh Pendeta Max secara live streaming di channel YouTube. Acara pengusiran setan di channel YouTube Pendeta Max bernama The Cleansing Hour. Pada kenyataannya, setiap pengusiran setan yang dilakukan oleh Pendeta Max dan juga krunya merupakan pengusiran setan settingan untuk menaikkan popularitas dan subscriber mereka di channel YouTube. Dan saat itu, follower YouTube-nya sudah mencapai 5 juta followers. Untuk merayakan keberhasilan naiknya jumlah follower channel YouTube The Cleansing Hour, mereka merayakannya di sebuah bar dengan menampilkan Pendeta Max menyanyikan sebuah lagu yang disambut antusias oleh para penggemarnya, yang juga berada di bar yang sama dengan Max. Ketika Max dan temannya yang bernama Drew sedang duduk menikmati suasana ramai di bar, tiba-tiba dua orang gadis menghampiri Max. Ternyata, kedua gadis itu merupakan follower Max yang meminta tanda tangan di kain doa mereka. Di tempat lain, Drew dan kekasihnya yang bernama Len sedang membahas rencana pernikahan mereka. Drew sangat senang ketika mendapat kiriman paket yang berisi sebuah kacamata pintar pemberian ayahnya. Adegan beralih ke tempat syuting acara The Cleansing Hour. Drew mengirimkan voicemail pada Dante yang akan berperan kerasukan dalam episode The Cleansing Hour episode malam ini. Tiba-tiba, seorang kru yang bernama Chris bersikap sangat aneh saat memperhatikan lukisan Maria di dinding. Drew yang melihatnya hanya termenung. Di jalanan yang sepi, Dante yang sudah berdandan seperti seorang wanita berjalan sendirian, mencari-cari lokasi syuting The Cleansing Hour. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kemunculan makhluk misterius yang menyeramkan. Dante mulai ketakutan dan menjauh, mencoba mencari sinyal di HP-nya. Tetapi aneh, layar HP-nya mendadak error. Tiba-tiba, makhluk misterius yang tadi dia lihat mulai muncul kembali dan mengejarnya. Dante mulai berlari. Tiba-tiba, di depannya muncul seorang laki-laki menyeramkan yang sepertinya kerasukan setan, menarik dan juga menyerangnya. Di lokasi syuting, Drew dan Len sangat cemas karena waktu live streaming channel YouTube pengusiran setan tinggal 6 menit lagi. Sementara Dante, yang seharusnya menjadi pemeran seseorang yang kerasukan setan, tidak kunjung datang. Setelah berpikir cukup lama, Drew berinisiatif untuk menjadikan Len tunangannya sebagai pemeran wanita yang kerasukan menggantikan Dante. Akhirnya Len bersedia menggantikan Dante. Sedangkan di Washington DC, keluarga Presiden Amerika Serikat sedang makan malam bersama. Presiden menanyakan pelajaran sekolah anaknya yang bernama Bryce. Ketika anaknya mulai bercerita, Presiden menerima telepon dan kembali sibuk bekerja. Melihat ayah dan ibunya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, membuat Bryce kesepian. Bryce mengambil tabletnya dan menunggu live streaming acara pengusiran setan yang berjudul The Cleansing Hour. Di sebuah bar, dua orang gadis penggemar Max sedang berbincang sambil menunggu live streaming acara The Cleansing Hour. Di tempat syuting, Max, Drew, dan kru lainnya sedang bersiap-siap untuk live streaming. Waktu untuk mulai live streaming tinggal 2 menit lebih lagi. Drew dan Chris mulai mengikat Len.
di kursi yang akan digunakan Len saat beradegan seolah-olah sedang kerasukan. Melihat Len yang menjadi pemeran pengganti, Max protes karena Len bukanlah seorang artis seperti Dante. Namun, karena waktu untuk mulai live streaming tinggal 10 menit lagi, akhirnya Max menyetujui jika Len menjadi pemeran pengganti Dante sebagai Sabrina, seorang wanita yang kerasukan pada episode kali ini di channel YouTube The Cleansing Hour. Dan acara live streaming pun dimulai. Pendeta Max memperkenalkan seorang wanita yang kerasukan setan bernama Sabrina, yang sering dianiaya oleh ayah tirinya dan dipukul oleh ibunya. Sabrina atau Len, yang mulai beradegan kerasukan, meraung dan berteriak seperti benar-benar kerasukan. Kru yang lain kagum dengan akting Len, namun berbeda dengan kru yang bernama Chris, yang merupakan seorang indigo. Chris malah gemetar ketakutan melihat Len, dan peralatan yang dia pegang pun terjatuh. Drew yang melihat ekspresi ketakutan Chris, menyuruhnya untuk membasuh wajah di kamar mandi. Di kamar mandi, Chris melihat air keran berubah menjadi darah. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan, dan tiba-tiba sepasang tangan mendorong tubuhnya dari wastafel hingga Chris terjatuh dan pingsan. Di ruang syuting, Max kembali melakukan pengusiran setan pada Len atau Sabrina. Tiba-tiba, Len menyerang Max, yang tentu saja tidak ada dalam naskah yang mereka buat. Mata Len melotot. Suaranya bukan lagi suara Len. Len yang mulai bersikap aneh memanggil salah satu kru yang bernama Tommy dan membuatnya terbakar. Tentu saja, kru yang lain panik dan menyemprotkan gas pemadam api ke tubuh Tommy yang sedang terbakar. Namun, gas itu pun berubah menjadi api. Semua penonton The Cleansing Hour terkejut dengan apa yang terjadi. Melihat hal itu, Drew segera menelepon untuk meminta bantuan. Namun aneh, teleponnya tiba-tiba tidak berfungsi. Max meminta tolong di depan kamera yang masih menyala. Tapi, setan yang merasuki Len menyerangnya. Setan itu mengancam jika kamera dimatikan atau acara live streamingnya dibatalkan, maka dia akan membunuh Sabrina atau Len, dan siapapun yang lari dari tempat itu akan dibunuh. Max mulai menanyakan siapa yang merasuki Sabrina, tetapi Sabrina malah menusuk tangan Max dengan kukunya sampai tangan Max berdarah. Setan itu pun mulai membuat panik dan membuat semua ketakutan. Setan itu pun mulai menanyakan pada Max tentang kebohongan atas kesalahan yang pernah Max perbuat. Dengan panik, Max membaca Alkitab untuk mengusir setan itu. Tapi Drew berteriak jika Alkitab tidak bisa dibaca secara acak untuk mengusir setan. Setan yang merasuki Sabrina memerintahkan Max untuk melakukan apa yang diperintahkan followersnya. Salah satu follower meminta Max untuk bertelanjang, dan Max pun terpaksa mematuhinya agar selamat. Penonton The Cleansing Hour pun semakin bertambah banyak seiring dengan kengerian yang terjadi pada Max. Tiba-tiba, Max teringat kembali pada masa kecilnya bersama Drew di sekolah asrama. Biarawati yang mengajarnya seringkali menyiksa Max dan juga Drew. Adegan kembali ke acara The Cleansing Hour yang masih live streaming. Max, Drew, dan kru wanita yang bernama Riles mulai berdiskusi dan mencari tahu iblis apa yang merasuki Len. Tiba-tiba, Len mulai menguasai tubuhnya, meskipun belum sepenuhnya. Drew yang panik memaksa Max untuk berkata jujur di kamera untuk menyelamatkan Len. Max pun berkata jujur jika dia cinta uang dan tergoda oleh kekayaan. Len pun kembali tersadar. Tak lama kemudian, setan itu kembali merasuki Len
dan mengancam Max untuk berkata jujur dengan apa yang pernah dia lakukan. Max mulai mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan di masa kecilnya, saat biarawati yang mengajarnya menyiksa Max dan Drew hingga tanpa sengaja Max membunuh biarawati itu menggunakan pensilnya. Sedangkan Drew mencoba menyadarkan Chris yang baru terbangun dari pingsannya agar fokus dan menggambarkan setan apa yang dilihat Chris. Dengan ketakutan, Chris pun menggambarkan setan yang dilihatnya, dan setan itu pun menyerang Chris. Namun, Chris berhasil lolos dan melarikan diri ke ruangan syuting. Tiba-tiba makhluk-makhluk menyeramkan itu pun berdatangan ke ruangan syuting, membuat Chris ketakutan karena hanya dia yang dapat melihat makhluk tersebut. Max mencoba menenangkan Chris dan berdoa bersama. Dan doa itu pun berhasil mengusir makhluk-makhluk menyeramkan yang akan menyerang mereka. Namun semua itu hanya siasat yang dilakukan oleh setan yang merasuki Len. Tiba-tiba Chris kembali melihat makhluk menyeramkan itu menyerangnya, dan dia pun menusuk makhluk itu dengan pisau yang dia pegang. Tanpa sadar, dia malah melukai dirinya sendiri hingga tewas. Max semakin bingung apa yang harus dia lakukan. Max mulai marah dan menanyakan apa yang diinginkan setan tersebut. Tiba-tiba, sebuah tali sampul tergantung dan sebuah kursi bergerak sendiri di bawah tali itu. Setan yang merasuki Len menyuruh Max untuk gantung diri sambil mengakui dosa yang telah dia perbuat, bahwa dia bukanlah pendeta dan acara pengusiran setan The Cleansing Hour hanyalah sebuah settingan. Dengan pengakuan Max yang menghebohkan, para penonton live streamingnya semakin bertambah hingga mencapai belasan juta penonton. Dan itu membuat setan yang merasuki Len tertawa penuh kemenangan. Len semakin kesakitan, sementara Max tercekik dengan tali yang menjerat lehernya. Drew menjerit panik melihat penderitaan kekasihnya dan juga sahabatnya. Drew mengancam setan yang merasuki Len dengan mencabut kabel siarannya hingga live streamingnya terputus. Dan usahanya berhasil membuat tali yang menjerat Max terlepas. Di saat Max memprovokasi setan itu, Drew mendapatkan nama setan itu dari database yang dia punya dan menemukan nama Amon yang sesuai dengan kemampuan setan yang merasuki Len. Setelah mengetahui nama setan itu, Drew dan Max mulai kembali siaran langsung dan berencana melakukan ritual pengusiran setan. Tapi setan itu sangat licik. Ketika Drew mempersiapkan naskah pengusiran setan, setan itu pun menjerat kaki dan tubuh Drew dengan kabel, sehingga membuat Drew terseret. Setan itu memaksa Max untuk mengakui dosa yang pernah dia perbuat bersama Len, agar Drew bisa selamat. Beberapa saat kemudian, Len tersadar. Len dan Max mengakui jika mereka pernah menjalin hubungan sebelum Len menjadi kekasih Drew. Dan pengakuan itu pun membuat Drew marah dan kecewa. Tiba-tiba layar yang ada di ruangan syuting memperlihatkan adegan tak senonoh yang pernah dilakukan Max dan Len. Hal itu membuat Drew semakin marah. Dengan emosi yang meluap-luap, Drew mencekik Max di lantai. Tak lama kemudian, Drew kembali tersadar dari amarahnya. Dia melepaskan cekikannya pada Max dan berbisik menyuruh Max menekan tombol di kacamata pintarnya dan menyuruh Max membaca ritual pengusiran setan Amon yang sudah dipersiapkan oleh Drew. Mengetahui hal itu, setan yang merasuki Len marah dan menyerang Drew dengan kekuatannya. Drew pun berusaha menampilkan naskah ritual pengusiran setan Amon di layar yang terdapat di lokasi syuting dan menyuruh Max membacanya. Setan itu pun mulai merasakan kesakitan, sedangkan di luar sana, para penonton live streaming The Cleansing Hour menyaksikan dengan perasaan was-was.
Usaha Max dan Drew ternyata berhasil membuat Amon berhenti berteriak, membuat Len yang dirasukinya tertunduk lemas. Max segera menghampiri Drew. Drew tak menghiraukan Max. Dia segera berlari menghampiri Len. Namun tiba-tiba, setan yang merasuki Len ternyata masih ada, dan setan itu pun bangkit dan juga menyerang Drew. Max segera membaca kembali ritual pengusiran setannya dan mengarahkan salib ke hadapan Len yang kerasukan. Namun, salib itu malah terbakar. Drew segera bangkit dan melanjutkan membaca ritual pengusiran setan. Membuat setan itu menampakkan wujud aslinya dan menghilang. Len pun kembali tersadar. Ketegangan kembali muncul ketika setan itu bangkit merasuki Tommy yang sebelumnya sudah mati terbakar. Ternyata, setan itu bukanlah Amon, tetapi lebih kuat daripada setan Amon. Setan itu pun menampakkan wujud aslinya yang sangat menyeramkan, membuat Max, Drew, dan Len gemetar ketakutan. Begitupun dengan penonton The Cleansing Hour. Mereka melihat penampakan setan itu dengan perasaan takut. Setan itu pun menggigit kabel siaran The Cleansing Hour dan menghilang. Di luar sana, para penonton The Cleansing Hour di berbagai belahan dunia mendadak kerasukan massal dan membunuh orang-orang di sekitar mereka. Sedangkan di lokasi syuting, polisi dan para medis sudah berkumpul dan mengobati luka Len dan juga Max. Di akhir film, Drew memasangkan kembali cincin pertunangannya di jari Len dan memaafkan Len. Sementara Max hanya menatap kosong pada ponselnya, menatap akun media sosialnya yang memiliki followers jutaan, dan film pun berakhir.